Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan SOS di hari Minggu yang indah ini. Puji Tuhan, kita akan mulaikan pemberitaan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kalau di pagi hari Minggu yang indah ini kembali kami boleh bersekutu, terlebih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di tengah dunia yang gelap dengan dosa ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan mulai membacakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, pagi yang indah ini kita akan melihat satu pembacaan di dalam kitab Perjanjian Baru yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama ya. Matius pasal 7 ayat yang pertama. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop atau juru bacaan hal menghakimi ya. Ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tema khotbah pagi yang indah ini berdasarkan ayat ini yang saya ambil, yaitu menghakimi. Saudaraku, ini merupakan bagian pertama dari beberapa bagian yang harus saya sampaikan perihal menghakimi, supaya kita jelas apa yang dimaksud dengan menghakimi. Karena selama ini saudara, di dunia Kristen terjadi pro kontra perihal menghakimi. Nah, saya didorong Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang ada di hati kami berdasarkan firman Tuhan ya, bukan berdasarkan opini atau kepandaian kami ya. Nah, saya akan bagi beberapa bagian. Sebenarnya pagi yang indah ini saya akan memulai bagian yang pertama perihal menghakimi ya. Saudara, kata menghakimi ini ya, kalau kita ingin tahu, di dalam Alkitab itu ditulis sebanyak 125 kali ya. Jadi kata menghakimi ini digunakan sebanyak 125 kali ya. Itu sudah keseluruhan dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru. Nah, saudaraku yang kekasih, menghakimi seringkali orang pandangan umum, definisi umum ya. Biasanya kalau orang berkata menghakimi, itu seolah-olah kita mempersalahkan orang ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang menghakimi, seperti yang saya kemukakan tadi, di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru digunakan sebanyak 125 kali ya. Tapi kalau kita mendalami saudara, sebenarnya menghakimi itu bukanlah satu hal yang disebut mempersalahkan. Jadi orang jadi takut menghakimi saudara ya. Nah, kalau kita, itu definisi umum ya, definisi umum. Kalau definisi Alkitab ya, kata menghakimi ini berasal dari kata krinete ya, berasal dari kata krinete atau krino ya. Kata krino ini ya, kata krino ini artinya merujuk kepada satu keputusan yang dilahirkan dari satu persidangan ya, yang disebut sebagai verdict ya. Kata krinete atau krino ini merupakan menjatuhkan keputusan ya, atau verdict ya. Keputusan dimaksud ya. Nah, verdict ini adalah bahasa yang dipakai di dunia hukum saudara ya. Sebab ini biasanya muncul di pengadilan. Setiap persidangan pasti ada verdict atau keputusan yang dijatuhkan ya. Seandainya kita ada satu kasus yang kita alami, katakanlah misalnya rumah kita ya, atau saya ingin memiliki rumah seseorang, saya membuat sertifikat ganda. Aslinya ada di tangan pewaris.
Nah, saya pengen memiliki, ya, misalnya rumah itu, saya membuat sertifikat ganda, ya, dan itu bukan sesuatu yang rahasia lagi, udah rahasia umum, ya. Nah, saudara, ketika saya menyatakan diri itu adalah waris saya atau milik saya, itu harus maju ke persidangan, ya. Di dalam persidangan, ya, di situ akan dibuktikan mana pewaris atau pemilik asli, ya, dari warisan tersebut. Yang dalam hal ini yang saya ilustrasikan adalah sebuah rumah. Nah, ada dua sertifikat, ya, dua sertifikat dengan tanda tangan yang sama, ya. Nah, di sini kata verdict itu berlaku ketika persidangan sudah berjalan sekian lama, ya. Dan saudara tahu, kata verdict ini muncul di situ ketika satu persidangan itu sudah berjalan dengan sekian lama, maka yang disertai dengan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperhadapkan di persidangan, ya, memberikan informasi yang sangat kuat. Di situ hakim akan mengambil keputusan, itu yang disebut verdict, menjatuhkan keputusan sehingga menyatakan si A pemenang dari pengadilan ini berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada yang sudah disumpah. Itulah istilah verdict atau menghakimi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita terlalu miskin yang menerjemahkan sesuatu. Salah satu perihal kata menghakimi ini, saudara, ya. Itu satu contoh yang simpel, ya. Jadi satu perkara diakui kebenarannya bahwa betul itu milik si A. Ada bukti-bukti yang disodorkan, bukti-bukti material, plus ada saksi-saksi yang menjadi saksi kunci yang masih hidup dan benar diakui karena sudah disumpah. Nah, bagaimana definisi Alkitab tentang menghakimi ini, ya? Menghakimi ini bukan orang yang akan dihakimi. Apa yang harus dihakimi? Yang dihakimi adalah doktrin atau ajaran yang dianut oleh satu orang atau satu komunitas, satu kelompok. Jadi yang dihakimi bukan orangnya, ya, melainkan doktrin atau ajaran yang diyakini, yang dipahami oleh satu kelompok yang bertolak belakang atau sesuai dengan firman Tuhan. Atau yang kedua, pola hidup, praktek hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang harus dihakimi. Nah, di sini kita tahu jelas apa yang dimaksud menghakimi. Menghakimi artinya, ya, menyatakan, bukan mempersalahkan. Ini kebanyakan orang salah menghakimi. Jadi seolah-olah di gereja itu tabu kalau ngomong menghakimi. Lu jangan ngomongin pendeta, ya. Kamu jangan ngomongin pendeta, nanti kualat. Nah, ini bahaya, saudara. Bahasa Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata apa? Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Jadi kata menghakimi itu menguji. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, baru kita panggil orang itu, kita beritahu, ya. Kita beritahu atau kita nasihati dia. Kita berikan wawasan bahwa apa yang kamu pahami atau praktek hidup kami itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kata menghakimi, saudara. Jadi menghakimi artinya kita menyatakan, bukan mempersalahkan. Ada beda antara mempersalahkan dan menyatakan, ya. Seperti saya katakan, yang dihakimi bukan orangnya, doktrin yang dianut atau perilaku orang tersebut tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, puji Tuhan, itulah yang perlu kita perhatikan, definisi umum dan definisi Alkitab. Nah, tentunya kita akan bertolak dari definisi Alkitab, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 21 tadi berkata apa? Uji segala sesuatu. Jadi baik doktrin maupun perilaku hidup orang itu harus kita perhatikan. Kalau seandainya tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, itu adalah wajib hukumnya bagi kita menyatakan, bukan mempersalahkan, ya. Misalnya Pak Anton, misalnya pinjam nama aja. Pak Anton kalau saya lihat seneng banget ya dengan TikTok. Sorry, saya bukan ngejudge orang yang suka TikTok, saudara, ya. Daripada kita main TikTok, apa nggak enak kita setel video-video rohani, karaokean rohani, kita nyanyi buat Tuhan, amin. Itu membuat iman kita semakin kuat. Kalau TikTok
daging ini pasti muncul, saudara. Keinginan daging ini akan muncul, ya. Tapi saya tidak mengejar semua orang yang ada di TikTok seperti itu, enggak, saudara, ya. Tapi alangkah baiknya kita share video-video rohani, kita karaoke dengan keluarga, dengan anak, amin, saudara. Itu yang lebih bermanfaat, berfaedah. Nah, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Jangan menghakimi, ya. Nah, salah satu contoh misalnya ya. Ini contoh aja, ya. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-14, ya. Roma pasal 14. Saya akan buka terlebih dahulu. Roma pasal 14, ya. Jangan menghakimi saudaramu, ya. Roma pasal 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaannya Roma pasal 14 ini, jangan menghakimi saudaramu. Nah, saudara, di dalam Roma 14 ini ada dua konteks yang dipersoalkan oleh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Roma. Yaitu pertama perihal tentang makanan, dan yang kedua perihal masalah hari ibadah, ya. Ada paham yang mengatakan hati-hati dengan makanan. Makanan bisa membuat kita tidak bisa masuk surga, ya. Sebab ada makanan halal dan ada makanan yang haram, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, di konteks Roma pasal 14 ayat 1 pasal ini berbicara tentang yang kedua adalah masalah hari untuk beribadah, ya. Tetapi mari kita lihat, ya, apa kata firman Allah. Roma 14 ayat yang ke-17 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika ada jadi persoalan di tengah-tengah keluarga Tuhan yang ada di Roma, apa yang terjadi? Yang satu mempertahankan makanan ini nggak boleh dimakan, nanti kita nggak selamat. Sebab di kitab Imamat pasal 11 menjelaskan, mendaftarkan tentang beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimakan dan beberapa jenis makanan yang boleh dimakan. Artinya apa? Imamat pasal 11 itu menceritakan tentang ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram, ya. Sedangkan hari masalah beribadah, ya, ada seorang yakin bahwa hari ibadah itu hari ini, ya. Ada yang beranggapan bahwa hari yang benar untuk beribadah hari ini, ya. Sebenarnya masalah makanan dan minuman maupun masalah hari beribadah nggak ada sangkut pautnya dengan keselamatan atau dengan hal masuk kerajaan sorga, ya. Roma 14 ayat 17 tadi berkata sangat jelas. Sebab kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, melainkan soal, ya, saya baca lagi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Tapi saya tidak akan terlalu jauh lari ke tentang makanan dan minuman maupun hari beribadah. Tetapi di sini saya mau katakan, menghakimi itu bukan berarti mempersalahkan, saudaraku yang kekasih, ya. Nah, kita kembali lagi ke nas pokok kita, ya. Untuk menghakimi, saudara, ya, untuk menghakimi ada syarat-syaratnya, ya. Bukan tidak ada syarat, ya. Jadi menghakimi itu menurut Alkitab boleh. Dengan ketahuan kita menguji, kita memperhatikan apakah doktrin yang dianut seseorang itu masih sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, atau perilaku seseorang sudah tidak sesuai dengan firman Allah. Wajib hukumnya bagi kita menuntun orang itu, ya, memimpin orang itu kepada jalan yang benar. Puji Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama, syarat-syarat untuk menghakimi, ya. Yang pertama kita lihat Matius pasal 7 ayat yang ke-5, ya, saya akan bacakan. Hai orang munafik,
keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, kalau kita baca keseluruhan, ya, ada orang saling menghakimi karena salah, ya, menggunakan kata menghakimi ini, ya. Nah, di sini dikatakan syarat untuk kita menghakimi orang lain, kita harus bebas dari apa yang harus kita hakimi. Contoh misalnya, kita mau bilang seseorang yang senang, ya, senang dengan, ya, kalau saya pakai bahasa, senang dengan minuman keras, alkohol, ya, atau senang dengan hal-hal yang lain yang sifatnya negatif, ya. Kita menegur orang jangan suka minum anggur, jangan suka minuman keras. Tapi tanpa kita sadar kita juga melakukan hal yang sama, ya. Kita juga melakukan hal yang sama. Ini nggak pantas kita menegur orang itu, ya. Seharusnya kalau kita menegur, kamu jangan minum mabuk, ya. Jangan minuman keras, kamu konsumsi sampai mabuk, ya. Sementara kita juga sama. Ini orang Jawa bilang sami mawon, pedoai, sama aja saudara, ya. Kamu bertobat, ya. Yang negur itu belum bertobat, bagaimana yang ditegur mau bertobat, ya? Ya. Kamu jangan suka gosipin orang, makin digosok kan makin sip, ya. Kalau kita sudah misalnya banyak ibu-ibu, tapi bukan nggak ada bapak-bapak. Kalau udah pada ngumpul, nggak ada yang diomongin, mulai ngerumpi. Kita tegur orang, jangan ngerumpi. Kita suka ngerumpi, ya. Nah, ini hati-hati, kita ada balok di mata kita, ya. Kita ada balok di mata kita, tapi kuman di seberang laut kita bisa lihat. Balok di mata kita nggak bisa lihat. Hati-hati saudara, ya. Jadi syarat untuk kita menghakimi, kita bebas dari hal yang akan kita tegur kepada orang lain, ya. Orang berbuat dosa, kita tentu sudah nggak berbuat dosa. Kita bilang, kamu jangan berbuat dosa. Tapi kita masih suka berbuat dosa. Jadi kita bebas dari dosa. Dosa ini bukan dosa secara universal, dosa secara spesifik seperti saya katakan tadi. Kita negur, kamu jangan suka ngomongin orang. Kita masih suka ngomongin orang. Kalau kita mau mengomongin orang, menasihati orang, kita harus bebas dari apa yang tidak kita lakukan, yang sedang dilakukan orang tersebut. Itu syarat yang pertama, ya. Jadi bebas dari dosa secara spesifik. Saya sudah jelaskan tadi satu contoh. Yang kedua, ya, mari kita lihat, ya. Yang kedua kita akan lihat di dalam kitab Galatia, ya. Kitab Galatia pasal yang ke-6. Kita akan lihat kitab Galatia pasal yang ke-6. Saya akan buka terlebih dahulu. Galatia pasal yang ke-6. Ya, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Di sini dikatakan sebagai berikut. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jangan kena pencobaan. Ya. Perhatikan ayat ini bagian A. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani, ya, kamu yang sudah dewasa rohani, wajib hukumnya di sini dikatakan harus memimpin orang itu, wajib, harus, ya, wajib, harus, ya, memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi yang dihakimi bukan orang itu, ya, tetapi perilaku. Ya, sudah tidak berjalan di jalan yang benar, sudah tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itulah yang harus kita tegur. Kita pimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Jangan, kamu masih suka marah-marah. Marah sih boleh, kebenaran firman Allah mengizinkan. Tapi marah itu yang positif, jangan didorong emosi, saudara, ya. Jadi marah yang positif itu wajar. Ya, Efesus 4 ayat 26, ya, kita boleh marah tapi jangan sampai
matahari sudah tenggelam. Bagaimana kalau malam hari misalnya nggak ada matahari? Apa nggak boleh marah? Itu artinya marah jangan berkepanjangan. Dari pagi sampai malam dia marahnya nggak habis-habis. Itu bahaya saudara ya. Marah boleh. Saudara tahu, kalau ditinjau dari logika, Yesus itu nggak etis. Masa orang jualan di Bait Allah dibongkar, dia berabrik apa nggak bisa ngomong. Tapi memang Yesus tahu isi hati orang-orang itu. Ya. Kasih itu mendisiplin. Ini rumah Allah, ini Bait Allah. Kenapa kalian menjadi sarang penyamun? Jadikan ini rumahku, rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Marah boleh. Jangan sampai matahari terbenam. Kalau malam nggak ada matahari, apa boleh marah? Boleh marah, tapi jangan sampai berkepanjangan. Dari pagi melek marah sampai matahari udah masuk masih marah, itu nggak boleh. Ya, nah kita yang rohani, yang melihat orang yang perilakunya tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Allah, saya nggak akan banyak contoh memberikan. Tapi perilaku seseorang yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, wajib hukumnya kita menuntun orang itu ke jalan yang benar. Amin saudara. Nah itu yang pertama. Mari kita lihat contoh yang lain. 1 Korintus 13 ya. 1 Korintus 13. Di sana 1 Korintus 3 maksud saya, bukan 13 ya. 1 Korintus 3. Saya akan lihat dulu ya. Saya akan lihat 1 Korintus pasal 3 ya. 1 Korintus pasal yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah ya. Di sini konteksnya atau perikopnya perselisihan yang terjadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus. Paulus menulis ini demikian ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ya Galatia tadi di Galatia Paulus bilang apa? Kalau kamu yang rohani melihat orang jatuh, ya, hidup sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, wajib hukumnya kamu menuntun orang itu kepada jalan yang benar. Amin saudaraku. Nah, di sini Paulus bilang, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Orang percaya ada level, ya, tingkatan rohani. Ada yang masih duniawi, ada yang sudah dewasa rohani. Wajib hukumnya bagi yang dewasa rohani, apabila seseorang melakukan hal yang salah, dia harus menegur, menuntun orang itu, membawa dia kepada kebenaran. Bukan berjalan di dalam kesalahan terus. Ya, ini yang harus kita pahami saudara ya. Nah itu syarat yang kedua. Orang yang boleh menghakimi adalah orang yang dewasa rohani. Orang yang belum dewasa rohani masih bersifat duniawi, hidup secara duniawi, itu tidak boleh. Sebab masih manusia duniawi. Yang hanya boleh menghakimi adalah mereka yang sudah dewasa rohani. Ya, puji Tuhan. Nah kemudian kita akan lihat yang ketiga, syarat yang ketiga ya. Yang pertama tadi kita harus bebas dari dosa spesifik itu ya. Yang kedua kita harus dewasa rohani. Kalau saya menjelaskan dewasa rohani itu banyak. Berarti orang itu sudah punya wawasan yang baik, punya pengetahuan yang baik tentang kebenaran firman Allah ya. Dan yang ketiga adalah di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-15 ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Kita akan lihat Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Saya akan buka dulu. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Perhatikan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Saudara, untuk menghakimi itu jangan memakai ukuran manusia. Ya. Kita menghakimi itu harus memakai ukurannya Allah, ya. Kalau kita menghakimi memakai ukuran manusia itu sangat berbahaya. Kita harus berdasarkan
penghakiman kita itu dalam menghakimi orang lain berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus melihat kebenaran firman Tuhan yang jadi dasar kita untuk menghakimi orang lain, bukan opini kita, bukan pengetahuan kita, bukan kepandaian kita, tetapi firman Tuhan. Jika seseorang hidupnya sudah tidak benar, kita harus menegur orang itu dan kita tunjukkan bahwa sikap atau perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca. Nah, orang itu akan sadar. Firman Tuhan bukan untuk menemplak orang, bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk memperbaiki orang. Ya, menegur jika ada yang salah, memperbaiki bila ada yang kurang baik. Jadi firman Tuhan bukan untuk menyerang manusia, tapi untuk menyadarkan manusia. 2 Timotius 3 ayat 16 jelas sekali. Ya, firman Tuhan itu memperbaiki, ya, kemudian mendidik orang dan seterusnya. Ada 4 fungsi kebenaran, fungsi utama dari kebenaran firman Allah. Jadi orang percaya harus menghakimi sesuai atau berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya bagian yang pertama tentang menghakimi ini saya sampaikan di sini. Kita akan lanjut pada minggu yang akan datang. Puji Tuhan, mengakhiri firman Tuhan pagi yang indah ini, kita akan dengarkan satu pujian. Saya akan tutup dengan satu pujian sebelum kita berdoa. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dosa. Haleluya. Kami butuh firman-Mu menerangi jalan-jalan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu perihal menghakimi. Bapa, kami rindu, bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu sehingga kami Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tadinya kami tidak bisa lakukan, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami akan diterangi pikiran dan hati kami supaya kami tidak takut melakukan satu kebenaran firman Allah apapun kata orang, tapi kami hanya percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Akhiri kebenaran firman Allah pada saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Shalom.